SMA Negeri 1 Palma yang kami hormati, beserta calon kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma dan yang terhormat teman-teman anggota SMA Negeri 1 Palma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini dalam rangka seleksi 3 pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma masa bakti 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya Refinza Trista Yuliansi selaku pembawa acara membacakan runtutan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian visi dan misi serta program kerja kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma sesi pertama. Yang ketiga, pertanyaan dan sanggahan dari perwakilan ekstrakurikuler kepada kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma sesi pertama. Yang keempat, penyampaian visi dan misi serta program kerja kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma sesi kedua. Yang kelima, pertanyaan dan sanggahan dari perwakilan ekstrakurikuler kepada kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma sesi kedua. Yang keenam, penutup. Marilah kita membuka kegiatan pada hari ini dengan bacaan misi bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, yakni penyampaian visi dan misi serta program kerja oleh kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Palma. Kepada kandidat dipersilakan. Baiklah, sebelumnya izin untuk yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Triawasi Berjati dari kelas 11B. Izin untuk menyampaikan visi misi serta program kerja. Visi saya ialah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang aktif, responsif dan juga inklusif yang mampu mendorong siswa dengan program kerja yang kreatif dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Tentang misi saya yaitu ada dua. Yang pertama ialah menjaga hubungan yang baik antara guru, OSIS, MPK serta seluruh warga sekolah. Yang kedua ialah menjamin pelaksananya seluruh program kerja yang ada pada OSIS dengan mengkoordinasi seluruh sektif pada OSIS. Program kerja saya ialah yang pertama mengadakan bulan rutin antara ekstra dengan OSIS minimal setiap 1 bulan sekali. Yang kedua melaksanakan penyampaian perkembangan setiap sektif setiap minggu. Dan yang ketiga menjalin komunikasi yang baik antara OSIS dan MPK. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Timothy Super Kennedy dari kelas 11A. Izin menyampaikan visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Palma sebagai organisasi yang aktif dalam berbagai hal jika bersangkutan dengan sekolah, serta mensejahterakan warga SMA Negeri 1 Palma. Visi saya yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga SMA Negeri 1 Palma. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang dapat diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Palma. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik. Program kerja saya yang pertama adalah membuat kumpulan rutin dengan para pengurus OSIS guna melaporkan perkembangan program kerja dari setiap sektif. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang sudah tersusun sebelumnya. Yang ketiga, menjalankan kumpulan rutin dengan ekstra agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Naura Zonsriani dari kelas 11A. Visi saya menjadi ketua OSIS adalah menjadikan OSIS SMA
berkauman menjadi organisasi yang mampu menginspirasi dan mampu mengembangkan potensi siswa yang berjiwa Pancasila, berdaya saing, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan membangun hubungan yang baik. Untuk misi saya ada 3, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membangun atau menciptakan komunikasi yang baik antar anggota organisasi maupun ekstrakurikuler. Dan untuk yang terakhir, menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, serta solidaritas yang tinggi. Kemudian untuk program kerja saya, yang pertama adalah melaksanakan dan mengembangkan program kerja OSIS. Yang kedua, mengapresiasi kinerja setiap anggota. Yang ketiga, selalu mengadakan evaluasi setelah selesai event. Dan yang terakhir adalah membangun komunikasi yang baik antar anggota ekstrakurikuler, warga sekolah maupun sekolah lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidita Ramadhani dari kelas 11C. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan visi misi saya menjadi calon ketua OSIS 2024-2025. Visi saya yang pertama yaitu adalah menjadikan siswa-siswi SMA 1 Kauman menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berkualitas. Misi saya yang pertama adalah melanjutkan program kerja yang belum terlaksana, dan yang kedua adalah menjadikan siswa-siswi SMA 1 Kauman menjadi lebih disiplin, dan yang terakhir yang ketiga yaitu adalah menjadikan siswa-siswi SMA Kauman menjadi lebih bertanggung jawab. Dan untuk program kerja saya yang pertama yaitu adalah mengadakan evaluasi sehabis kegiatan, dan yang kedua adalah mengadakan event siswa-siswi 1 Kauman dengan anggota OSIS. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alia Atamini dari kelas 11B. Di sini saya izin menyampaikan visi misi dan program kerja saya. Visi saya yaitu membentuk dan membuat dan membentuk lingkungan SMA Negeri 1 Kauman menjadi lingkungan yang ramah, bertata krama, berprestasi dengan berlandaskan akhlak yang mulia untuk menghasilkan siswa yang berkepribadian unggul dengan misi 1 yaitu mengoptimalkan fungsi OSIS secara efisien, yang kedua yaitu menjalin kerjasama antara pihak sekolah, guru, siswa, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berdaya saing. Yang ketiga yaitu penerapan 5S. Untuk program kerja saya yaitu yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu ada mensukseskan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu ada penerapan GMC yaitu Green and Clean. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi setiap dilaksanakannya sebuah event. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaskia Zara Bimakramadi Pakusinganegara dari kelas 11C. Izin menyampaikan untuk visi saya yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang dapat membangunkan aksi belajar siswa dalam bidang akademik maupun akademik. Yang begitu pula dengan misi saya yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang dapat menjadikan jembatan bagi siswa dengan memberikan wadah atau fasilitas dalam bidang akademik maupun non-akademik guna untuk mengembangkan potensi siswa agar mencapai prestasi yang optimal. Begitu pula dengan program kerja saya yaitu yang pertama memaksimalkan komunikasi antara pengurus OSIS dan juga warga sekolah. Yang kedua yaitu mengoptimalkan rencana dari program kerja Sekbid yang masih belum terlaksanakan. Yang ketiga yaitu menetapkan program kerja Sekbid yang masih belum terlaksana dan masih ingin direncanakan. Siap, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Abdul Azhar dari kelas 11K. Untuk visi saya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aktif dan kreatif melalui pengembangan ekstrakurikuler guna untuk mendidik siswa yang berkarakter dan berprestasi. Untuk misi saya yang pertama adalah
mendorong partisipasi aktif siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah dan berorganisasi. Yang kedua, mengadakan suatu kegiatan guna untuk pengembangan siswa yang berpotensi dan berprestasi. Untuk program kerja saya yang pertama adalah mengadakan bersih-bersih lingkungan, mengadakan festival seni tradisional, dan yang ketiga ada penyuluhan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada para kandidat. Memasuki acara berikutnya, yaitu pertanyaan dan sambutan sesi kedua kepada para kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kauman. Setiap ekstrakurikuler akan diberikan waktu 15 menit untuk memberikan pertanyaan dan mengambil jawaban kandidat jika diperlukan. Kepada perwakilan ekstrakurikuler dance dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan kami adalah yang pertama, jam ekstrakurikuler saat ini tentunya dinaungi oleh OSIS. Kira-kira apakah Anda memiliki cara yang spesifik untuk benar-benar menaungi ekstrakurikuler dance? Karena yang seperti kita tahu bahwa ekstrakurikuler dance jarang sekali terurus oleh sekolah, bahkan OSIS itu sendiri. Terima kasih. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstraden. Jadi cara saya adalah membangun komunikasi yang baik dengan cara menciptakan saluran komunikasi antar anggota OSIS, dari anggota sekbid tersebut dan juga dari mungkin PH dari ekstra tersebut untuk menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadinya miskomunikasi serta kita dapat melakukan kumpulan rutin agar kita dapat berdiskusi bagaimana ke depannya, terus kemudian saran kritik maupun keluh kesah dari ekstra tersebut. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya izin untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstraden, yang mana kami dari pihak OSIS pun juga akan tata cara untuk menaungi kami, yaitu dengan cara kami akan terlebih dahulu menghubungi dari pihak kalian, yaitu pihak ekstraden, yang mana dengan sekbid yang bersangkutan yang kita ketahui semua yaitu sekbid 8, yang mana kalian semua akan koordinasi dahulu kepada sekbid 8, dan itu apabila memang ada keluhan ataupun memang ada sesuatu yang perlu dibantu, kita bisa saling koordinasi bersama. Jadi maksud saya seperti jika kalian mengikuti lomba ataupun ada kegiatan dan mungkin ada kesulitan ataupun ada kekurangan, kalian bisa menghubungi kami apabila memang kami diperlukan dan bisa untuk membantu kalian. Dan juga kami sangat bersedia untuk membantu dan juga saling berbicara saran dan juga kritik. Sekian, terima kasih. Siap izin menjawab pertanyaan pertama dari Extra Dance. Mungkin yang pertama saya lakukan yaitu adalah melakukan kumpulan antar organisasi OSIS dengan Extra Dance. Gunanya kumpulan itu untuk membahas atau mengevaluasi mungkin kekurangan dari kita masing-masing atau apa yang diperlukan dari Extra Dance supaya kita bisa membantu. Jadi kita tahu apa yang harus dibantu dan gimana menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Siap, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstraden. Mungkin yang pertama-tama yang pastinya adalah menjalin komunikasi, karena komunikasi tersebut kan sangat penting supaya terjalin komunikasi. Kemudian setelah komunikasi itu terjalin, mungkin dari kami dan juga ekstraden bisa berbicara secara dua pihak dan bercerita tentang masalah dan keluh kesah yang terjadi. Kemudian kami dari OSIS siap membantu mengatasi masalah tersebut. Baik, terima kasih. Siap izin menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Extendance. Mungkin langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu menjalin sebuah komunikasi yang dimana salah satu anggota dari OSIS adalah mengikuti Extendance, dan itu tidak memungkinkan bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Setelah
itu kami bisa membantu dan mengoptimalkan selalu apabila dance ingin lebih tersorot atau tidak dance bisa mengikuti lomba-lomba yang lain, kita bisa membantu untuk mengajukan proposal tersebut kepada pihak sekolah. Terima kasih. Saya izin menjawab dari Ekstraden, tentunya yang harus meningkatkan dari koordinasi dan evaluasi sebelumnya dari Ekstraden dan OSIS itu komunikasikan dan pernah lakukan, kita bisa mengevaluasi apa saja sih kekurangan dari sebelumnya, dan untuk kedepannya pastinya kita akan meningkatkan lagi untuk yang lebih baik. Terima kasih. Izin menjawab dari Ekstraden, mungkin yang dikatakan teman-teman saya, yang pertama ada menjalin komunikasi satu sama lain agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kumpulan rutin di mana nanti kita saling menerima kritik atau saran dari Ekstraden. Kemudian mungkin juga kedepannya juga kita bisa berkolaborasi lagi atau saling tolong menolong biar dance itu lebih terlihat lagi. Terima kasih. Baik, dari perwakilan ekstrakurikuler dance, apakah ada tambahan? Baik, kepada perwakilan ekstrakurikuler dance dipersilakan untuk menyampaikan tambahan. Baik, terima kasih. Izin memberikan saran kepada seluruh kandidat. Lalu bagaimana jika ekstrakurikuler yang tidak memiliki pembina? Apakah dari Anda memiliki solusi tentang masalah tersebut? Karena selama 3 periode, bahkan lebih, kami tidak memiliki pembina yang dapat mengkoordinasikan usaha kami dengan baik. Terima kasih. Kepada kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas tambahan yang diberikan. Baik, izin menjawab tambahan dari Ekstraden. Menurut saya, semua ekstra di SMA bisa kemauan itu kan dinaungi oleh OSIS, dan tiap sekbid dari OSIS itu kan juga terbawa pembina. Jadi kita juga bisa menyuarakan suara ekstra dance atau seluruh ekstra itu melalui dari sekbid dulu, kemudian sekbid tersebut akan menerima kritik, saran maupun keluh kesah yang akan kita bantu juga dari pihak OSIS untuk menyuarakan suara-suara tersebut kepada pembina sekbid, lalu kita juga akan mengkoordinasi kepada pihak sekolah. Terima kasih. Baiklah, izin untuk menjawab tambahan dari Ekstraden, yang mana memang apabila tidak memiliki pembina yang dapat untuk mengkoordinasikan dengan baik, paling tidak adanya satu perwakilan seperti ketua ini yang dapat berkoordinasi dengan sektor belakang kami, dan di sana pun juga bisa saling berbicara satu sama lain tentang keluh kesah mereka, tentang kekurangan di ekstra ini atau bagaimana, itu kita bisa tampung dan kita bisa konsultasikan kepada pembina sekitar itu. Dan di sekitar itu pun juga kita bisa langsung berkoordinasi ke sekolah memang apabila bisa ada mengikuti lomba atau ada kegiatan. Terima kasih. Izin menjawab dari Sanggahan Ekstraden, pastinya saya setuju dengan pernyataan teman-teman tadi. Dari kita itu ada sekbid 8, yaitu yang menaungi dance dan tari dan lainnya. Mungkin dari sekbid 8 itu sendiri kan sudah ada pembina sekbidnya. Mungkin kalau untuk sementara ini dari Ekstraden bisa konsultasi kepada si 8, nanti bisa disampaikan ke pembina sekbid. Untuk selanjutnya nanti kita bisa bersama-sama untuk mengajukan ke sekolah. Terima kasih. Izin menjawab atas sanggahan dari Exco Dance. Mungkin untuk langkah pertama yang akan saya ambil yaitu dengan mengajukan kembali kepada pihak sekolah, dan mungkin untuk sementara ini bisa dihentikan oleh ketua tim untuk melakukan koordinasi kepada sekolah. Dan tentunya kami juga berusaha untuk selalu mengajukan kepada pihak sekolah untuk memberikan pembina yang terbaik untuk dance. Terima kasih. Saya bisa menjawab sanggahan dari Ekstraden. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Ekstraden dan juga dari OSIS untuk memberi masukan kepada guru-guru untuk menanyakan bahwa pembina di ekstrakurikuler itu masih belum ada, dan nanti akan berkoordinasi dengan di sekbid 8 sendiri. Saya terima kasih.
Dari segi kalau sampai dari dance, apabila suatu ekskul memiliki pembina itu sangat susah ya, karena kan guru juga bisa mengkohort sebuah. Jadi mungkin kita bisa menemani dance untuk mengajukan kepada sekolah bahwa sekolah tersebut setelah ini butuh pembina untuk mengkohort dance tersebut. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari saya. Betul yang dengan teman-teman. Mungkin yang pertama kita bisa berkoordinasi dulu ketua tim dance dengan Sekti 8. Kemudian bisa juga dibina Sekti 8. Lalu kita mendampingi kedua belah pihak untuk bareng-bareng mengajukan ke pihak sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler dance karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler EXO dipersilakan. Oke, izin menyampaikan pertanyaan dari eksotik dengan terkait ya. Literasi merupakan suatu budaya klasikal di Indonesia yang mengalami penurunan. Menurut Anda, setujukah jika literasi tidak perlu diterapkan di sekolah? Sebab metode pengajaran dan pembelajaran serta kebiasaan kita bersosial media itu sudah merupakan cerminan literasi itu sendiri, yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan hanya dengan membaca literatur baik buku fisik maupun non-fisik. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya izin untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan eksotik, yang mana menurut saya untuk literasi itu tetap penting dikarenakan tidak semua anak atau tidak semua siswa cara belajar metode belajarnya sama. Seperti yang saya bilang tadi, di SMA Negeri 1 Kauman ini pun rata-rata siswa pun memang masih seperti ingin aplikasi atau membaca, dan memang sebagian memang tetap dengan metode belajar yang lain seperti langsung atau dengan game dan lain-lain. Jadi menurut saya literasi itu tetap penting dikarenakan apapun itu kalau tidak dicatat kita tidak akan paham, ataupun kalau tidak ada bekas yang akan ditinggalkan setelah pelajaran itu kita tidak akan langsung ingat. Jadi menurut saya literasi itu tetap penting untuk dilaksanakan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bagi para siswa untuk menerapkan metode belajar yang lain. Sekian, terima kasih. Izin menjawab atas perwakilan dari eksotik. Kalau menurut saya literasi itu sangat penting, dan apabila di SMA Negeri 1 Kauman ini memang siswa-siswinya sangat minim literasi, dan apabila literasi tersebut menjadi digital, saya sangat mendukung dan mensuportif atas kegiatan mungkin eksotik yang melakukan seperti jurnalistik yang literasi digital, itu saya sangat mendukung. Dan apabila literasi tersebut masih belum dijalankan atau masih belum sangat terjalankan, bisa dilakukan dengan digital atau cetak yang lainnya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari eksotik. Menurut saya literasi dalam sekarang itu masih penting karena tidak semua guru itu menggunakan metode yang guru dan siswa menggunakan metode belajar menggunakan HP. Memang kebanyakan menggunakan HP, tetapi menurut saya literasi tersebut masih penting karena masih ada yang menggunakan buku dan masih bisa di papan tulis. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan ekstra eksotik. Kita tentunya literasi sangat penting seperti yang disampaikan tadi, tapi banyak siswa yang lebih memilih membaca di media sosial. Kita bisa membuat literasi tersebut melalui media sosial dan mendapatkan gambar-gambar yang lebih menarik di media sosial tersebut. Terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan dari EXO. Menurut saya literasi itu sangatlah penting dikarenakan memang selain metode belajar yang berbeda-beda, kita juga tidak tahu kemampuan siswa itu berliterasinya itu maupun digital maupun secara buku. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan dari X1. Menurut saya literasi itu sangat penting dikarenakan di Indonesia sendiri masih banyak anak-anak yang masih minim literasi, dan menurut saya di SMA 1 Kauman sendiri pun harus lebih meningkatkan literasi belajar di sini. Siap, terima kasih. Saya izin menjawab, menurut saya juga literasi itu sangat penting karena di SMA 1 Kauman ini banyak siswa-siswi yang masih membutuhkan literasi digital maupun yang buku. Terima kasih. Baik, dari perwakilan ekstrakurikuler eksotik, apakah ada sanggahan? Baik, kepada perwakilan ekstrakurikuler eksotik dipersilakan untuk menyampaikan sanggahan. Masih terkait literasi, kalian pasti sudah tahu mengenai literasi digital karena beberapa minggu lalu sempat ada sosialisasi di kelas 11 dan 10. Nah, permasalahannya di literasi digital itu masih banyak beberapa siswa-siswi yang kurang tertarik mengenai literasi tersebut. Menurut kalian, tanggapan kalian, solusi apa yang perlu kita atau pihak OSIS juga agar anak-anak SMA Negeri 1 Kauman itu lebih tertarik dengan literasi tersebut? Terima kasih. Kepada kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas sanggahan yang diberikan. Izin untuk menjawab sanggahan dari eksotik, yang mana memang seperti yang kita ketahui literasi digital adalah hal yang baru bagi kita semua, dan maka dari itu para siswa SMA Negeri 1 Kauman pun memang masih kurang tahu lah intinya dengan literasi digital. Maka dari itu menurut saya dengan karakteristik para Gen Z saat ini, saya rasa pendekatan yang lebih jelas ialah dengan cara pensosialisasian yang sangat kreatif dan juga sangat mudah untuk dipahami dengan para Gen Z ini, karena menurut saya rata-rata sebenarnya dengan saya ini ingin sesuatu yang praktis dan mudah dipahami. Jadi untuk memperhatikan sesuatu dengan sangat panjang atau sangat detail itu menurut saya, untuk seumuran saya ini memang rata-rata minatnya memang kurang. Maka dari itu menurut saya pendekatan yang bagus dan sangat dianjurkan untuk dilakukan ialah pendekatan dengan metode kreatif dan juga padat dan singkat, karena rata-rata mungkin menyukai itu. Sekian, terima kasih. Izin menjawab dari sanggahan eksotik, mungkin mengapa masih banyak mengapa masih minim peminat dari literasi digital? Mohon maaf, mungkin karena kurangnya sosialisasi, karena masih baru, jadi banyak siswa-siswa yang masih belum mengerti apa sih dari literasi digital itu. Jadi untuk solusinya mungkin kita lebih mensosialisasikan ulang dengan jelas dan melalui konten-konten yang inovatif, karena untuk saat ini pastinya dari siswa-siswa lebih menarik untuk melihat konten-konten. Jadi untuk sosialisasinya kita bisa melakukan dengan cara yang lain. Terima kasih. Izin menjawab atas sanggahan yang diberikan oleh tim eksotik. Langkah pertama yaitu yang saya ambil apabila saya menjadi ketua OSIS, yaitu memberikan sosialisasi yang lebih kreatif lagi untuk mempromosikan bahwa literasi digital ini sangatlah berguna untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman, dan benefit yang mereka dapatkan atau tidak, kita bisa mencari atau melihat anak-anak yang lain untuk memberikan peluang agar ikut berpartisipasi atas literasi digital tersebut. Terima kasih.
izin menjawab sampai dari eksotik. Mungkin memang benar dikatakan Viro tadi bahwa literasi digital itu kan kebanyakan panjang dan kebanyakan orang zaman sekarang itu lebih susah untuk membaca yang panjang-panjang karena emang zaman sekarang kan sukanya yang singkat-singkat. Jadi mungkin literasi digitalnya tersebut bisa dibuat menjadi lebih singkat dan kreatif tentunya dengan gambar-gambar yang banyak, tapi tidak meninggalkan literasi tersebut. Baik, terima kasih. Saya bisa menyampaikan sambil dari ekstra eksotik. Mungkin benar sekali apa yang dikatakan dengan teman-teman, masih ada banyak mungkin siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman yang masih belum mengerti apa sih literasi digital itu. Dan untuk mengatasi tersebut mungkin kita bisa bersosialisasi lebih dalam, kayak menjelaskan dari awal sampai akhir apa itu literasi digital, dan mungkin kita bisa membuat literasi digital itu sekreatif mungkin memperbanyak gambar-gambar, karena mungkin kalau anak muda zaman sekarang itu lebih suka ya melihat yang banyak gambarnya tapi tetap tidak meninggalkan literasinya. Saya terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari ekstra eksotik. Menurut saya akan membantu mensosialisasikan lagi secara kreatif melalui media sosial juga, agar semuanya lebih mengerti apa sih itu literasi digital, serta kita bisa mengadakan lomba membuat satu kelas membuat literasi digital. Terima kasih. Izin menjawab, tentunya yang pastinya yang pertama lebih mensosialisasikan lagi secara lebih kreatif. Kemudian betul yang dikatakan teman saya, zaman sekarang itu kayak membaca panjang itu kayak malas. Terus mungkin bisa literasi digital itu juga lebih banyak gambar dan sekreatif mungkin. Dan soalnya anak zaman sekarang itu sukanya yang instan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler eksotik karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler basket dipersilakan. Baik, dari ekstra basket akan mendengarkan untuk yang pertama, apa benefit yang ekstrakurikuler basket dapat jika Anda menjadi pelatih? Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya bisa menjawab pertanyaan pertama dari ekstra basket. Namun dengan yang didapatkan jika saya menjadi ketua OSIS dari ini, saya dapat menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga saya untuk membantu ekstrakurikuler basket. Siap, terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh Expo Basket. Benefit dari Expo Basket apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS yaitu dengan mengembangkan dan mendukung full atas perlombaan yang diberikan oleh basket pada sekolah dengan cara mencarikan bantuan dana, sponsor, ataupun mengajukan proposal kepada sekolah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra basket. Apabila saya terpilih jadi ketua OSIS, yang saya akan lakukan adalah membantu semua dan mendukung para ekstra basket apabila mengikuti perlombaan yang berada di luar sekolah, mendukung dari apapun, serta apabila kalau ekstra basket ingin mengadakan suatu lomba yang berada di sekolah seperti kompetisi kemarin, mungkin kami dari OSIS bisa membantu melalui dari segi panitia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, izin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ekstra basket, yang mana apabila akan menjadi ketua OSIS, benefit yang akan kalian dapatkan ialah bekerja sama dengan ketua OSIS, yang mana dari sisi kami bisa membantu kalian apabila dari sisi kalian akan memberikan bantuan seperti pembuatan proposal atau memang ingin mengajukan ke pihak kepala sekolah ataupun ke pihak divisi. Dari pihak kami, pihak OSIS bisa membantu kalian dengan cara pendampingan ataupun membantu dalam pembuatan seperti proposal ataupun nah, dan memang apabila ingin bersama dalam suatu event, kita bisa menjalankan event bersama dengan cara kita akan mengkoordinasikan event apa yang kita buat, dan dari panitianya juga kita bisa saling bantu-membantu bersama. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra basket. Pastinya saya akan meluangkan waktu, pikiran, dan dana
untuk mensukseskan dari event yang diadakan basket maupun perlombaan-perlombaan yang diikuti basket. Untuk selain itu kita juga akan memperbaiki komunikasi agar lebih terjalin untuk yang hal baik. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Basket. Saya akan mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh Ekstra Basket. Lalu saya akan membantu untuk menyumbangkan waktu, ide maupun tenaga, dan juga saya akan membantu menyuarakan keluh kesah dari Ekstra Basket kepada Sekbid 4 maupun kepada pihak sekolah. Terima kasih. Izin menjawab dari ekstrakurikuler basket, yang dimana jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya kita dan ekstrakurikuler basket dapat menjalin kerjasama yang baik, dan kemudian kita dapat melakukan yang dimana pendampingan pengajuan proposal, anggaran dana, maupun kita dapat membantu event-event yang mau dilaksanakan ekstrakurikuler basket kayak yang kalau BC kemarin dari segi panitia maupun dari dana. Terima kasih. Baik, dari perwakilan ekstrakurikuler basket, apakah ada tambahan? Tidak ada. Terima kasih saya ucapkan. Apabila tidak ada, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler basket dipersilakan. Untuk pertanyaan kedua, bantuan seperti apa yang kami dapat dari segi sarana prasarana jika Anda menjadi ketua OSIS? Terima kasih. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, izin untuk jawab pertanyaan kedua dari Ekstra Basket. Hal yang tetap kami dari pihak OSIS tawarkan apabila saya menjadi ketua OSIS dari segi sarana dan prasarana, ya sarana dan prasarana ialah apabila dari Ekstra Basket merasa kekurangan, seperti contoh dari bola basketnya kurang atau sudah rusak, kalian bisa berkoordinasi dengan kami dengan kekurangan sarana itu, yaitu bola basket. Apabila itu memang kurang, kita bisa ajukan dana ataupun biaya untuk langsung ke pihak sekolah untuk membeli atau untuk merestok bola basket itu. Dikarenakan kan kita juga tahu bahwa bola basket itu ialah event yang sangat penting bagi SMA Negeri 1 Kauman, kan juga sudah berlomba di luar sekolah juga. Jadi saya rasa sekolah pun juga bisa untuk memfasilitasi ekstra basket dari segi sarana maupun prasarana. Sekian, terima kasih. Siap, izin menjawab pertanyaan kedua dari Ekstra Basket. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dulu Ekstra Basket dengan pihak dari organisasi OSIS. Nanti bisa dibicarakan untuk kekurangannya itu ada prasarananya itu ada apa saja, kurang apa. Semisal bola basket ataupun ring atau mungkin ada yang lainnya, kita bisa mengusahakan membuatkan proposal dan anggaran dana untuk mengajukan pembelian tersebut. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua dari Ekstra Basket. Apabila sarana prasarana mungkin dari Ekstra Basket lebih kurang, ya yang pastinya adalah mengajukan proposal kekurangan sarana dan prasarana kepada sekolah, yaitu kepada wakaf sarana dan prasarana, dan kami dari OSIS siap membantu menemani mengajukan proposal tersebut dan meyakinkan kepada sekolah bahwa sarana dan prasarana tersebut berguna bagi Ekstra Basket, guna untuk mengembangkan potensi dari para siswa yang mengikuti basket. Baik, terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan kedua yang diberikan oleh SP Basket. Langkah pertama yang apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, yaitu memberikan komunikasi yang terjalin pada Expo Basket dan juga pengurus OSIS, yaitu dengan mengalurkan keluh kesah, misalnya dengan jaring-jaring net atau yang ada di Expo Basket yang masih belum memadai. Kami dapat membantu semaksimal mungkin untuk mengajukan pada kepala sekolah. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Basket. Pastinya kita akan mendampingi dan ikut menyuarakan kepada pihak sekolah apa saja sih kekurangan dari Ekstra Basket untuk sarana prasarananya. Kita juga bisa komunikasi terlebih dahulu apa sih yang kurangnya tadi, terus kita juga untuk kurangnya kita komunikasikan lagi kepada pihak sekolah ataupun dari pembina ekstra tersebut dan kita ajukan untuk sekolah. Apabila dari sekolahnya itu belum memadai, kita bisa menggunakan dari kas Ekstra Basket, atau masih kurang lagi kita bisa membantu melalui menyuarakan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Basket. Jika basket kekurangan dalam prasarana maupun sarana, saya akan membantu untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah agar dapat memfasilitasi Ekstra Basket. Terima kasih. Izin menjawab, di mana langkah pertama yang saya ambil yaitu mungkin kita bisa berkomunikasi dulu antara Ekstra Basket dengan organisasi OSIS, yang dimana menanyakan apa saja kekurangan prasarana dan sarana yang dialami oleh Ekstrakurikuler Basket. Kemudian kita bisa mendampingi atau menyuarakan kepada pihak-pihak sekolah. Saya terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ekstrakurikuler Basket karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan Ekstrakurikuler Taekwondo dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama dari Ekstra Taekwondo. Apa ide-ide inovatif yang Anda miliki untuk menarik minat siswa yang lebih luas untuk bergabung dalam Ekstrakurikuler Taekwondo, terutama bagi mereka yang belum pernah mencoba sebelumnya? Terima kasih. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Taekwondo. Ide-ide kreatif yang akan saya sampaikan kepada Taekwondo adalah mungkin pada waktu LS promosinya itu bisa Taekwondo menampilkan serangkaian aksi pada waktu acara tersebut, karena waktu kemarin kalau nggak salah cuma nunjukin video, jadi bisa melakukan aksi lebih banyak dengan seluruh anggota Taekwondo pada waktu LS dan membuatnya semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat bagi yang belum melakukan, bagi yang belum pernah sama sekali mengikuti ataupun yang sudah pernah mengikuti. Baik, terima kasih. Sebenarnya izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Taekwondo, yang mana apabila saya menjadi ketua OSIS, saya akan memberikan ide-ide, yaitu selain dari demo waktu MLS, Ekstra Taekwondo pun juga dapat melakukan inovasi seperti pembuatan video yang dapat digunakan di media sosial, yang mana rata-rata dalam saat ini para siswa sangat sering sekali menggunakan HP dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saran yang dapat saya sampaikan ialah yaitu membuat itu video ataupun poster yang sangat kreatif dan juga sangat menarik bagi para siswa-siswi SMA Negeri Solo Kauman ini mendaftar di Ekstra Taekwondo ini, karena juga para siswa-siswi ini pun sangat sering menggunakan HP dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan pertama dari Ekstra Taekwondo. Mungkin untuk pertama, untuk menarik minat untuk yang kelas 10 baru, itu bisa melakukan atraksi atau pertunjukan di FLS. Biasanya ada tampilan demo ekstra, nah itu bisa menampilkan sesuatu yang mungkin menarik untuk menarik perhatian dari kelas 10. Dan untuk yang kelas 11-12 itu mungkin benar kalau teman-teman tadi bisa membuat video, dan mungkin di video tersebut ada atraksi, kemudian ada juga benefit apa yang kita dapatkan jika kita ikut ekstra tersebut. Kemudian kita tampilkan juga kayak ada beberapa penghargaan mungkin atau prestasi yang didapatkan ekstra Taekwondo sehingga menarik perhatian dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Surabaya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama dari perwakilan Ekstra Taekwondo. Untuk yang pertama adalah kita bisa mensosialisasikan di
waktu MPLS dengan menunjukkan aksi-aksi dari taekwondo dan serta menunjukkan prestasi-prestasi yang diraih oleh ekstra taekwondo, dan juga kita dapat membuat video-video yang menarik agar dapat diupload di sosial media. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra taekwondo. Pastinya kita sudah melakukan demo di saat MPLS. Nah, tapi untuk MPLS itu sendiri kan masih dari kelas 10 aja. Jadi untuk kelas 10, kelas 11 dan 12-nya itu masih kurang informasi mengenai taekwondo. Kemungkinan kita bisa mengajukan proposal kepada sekolah untuk melakukan sosialisasi ulang secara menyeluruh untuk ekstrakurikuler taekwondo. Selain itu kita juga yang tadi bisa membuat video kreatif yang bisa disampaikan ke guru kelas untuk lebih menarik siswa-siswi di sini. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh Ekskul Taekwondo. Langkah pertama yaitu saya akan membuat sebuah video promosi atau tidak untuk seluruh warga sekolah, dan apabila saat MPLS itu hanya kelas 10 saja, dan membuat video-video kreatif yang diposting di sosial media Bosman Saka. Selain itu, saya akan membantu untuk menyediakan benefit untuk taekwondo, yaitu berupa workshop dengan pelatih ternama. Terima kasih. Izin menjawab dari ekstra taekwondo. Betul yang dikatakan teman-teman. Yang pertama bisa melalui demo ekstra waktu MPLS. Kemudian yang kedua bisa membuat video-video atau konten dengan sekreatif mungkin. Kemudian yang ketiga bisa melalui sosialisasi secara menyeluruh. Kemungkinan siswa-siswi SMA 1 tahun ini belum tahu jika ekstra tersebut masih dibuka open recruitment. Terima kasih. Jadi kalau keluar ekstrakurikuler taekwondo, apakah ada tambahan? Tidak ada. Terima kasih saya ucapkan. Apabila tidak ada, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler taekwondo dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan nomor 3. Yang ketiga adalah bagaimana Anda akan mendukung pengembangan prestasi tingkat itu baik di tingkat sekolah maupun luar sekolah dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki OSIS. Terima kasih. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, izin untuk menjawab pertanyaan dari ekstra taekwondo, yang mana apabila saya menjadi ketua OSIS, kami dari pihak OSIS pun dapat membantu ekstra taekwondo apabila memang memerlukan bantuan kami misal di ekstra taekwondo kurang memiliki dana dan mereka ingin mengajukan dana ke sekolah untuk membantu lomba. Nah, di sisi kami pun bisa membantu, misal dari sisi kalian tidak bisa membuat dana ataupun proposal. Di sisi kami pun kan bisa berkomunikasi dengan sisi kami dengan cara hubungan yang kesalahan di kerja saya, kalian bisa curhat atau sharing tentang itu, dan kami dari pihak OSIS pun bisa membantu dalam pembuatan ataupun memang kalau mau kita bisa melakukan pendampingan saat kalian ingin mengajukan proposal ataupun dana. Maka dari itu kekurangan ataupun memang keperluan dari taekwondo bisa terselesaikan, dan itu dapat membantu kalian untuk lanjut ke lomba-lomba selanjutnya ataupun ke tingkatan yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua dari ekstra taekwondo. Selain daripada mengajukan dana di bidang biro tadi, mungkin dari ekstra taekwondo memberikan dukungan-dukungan dari kami, sehingga kami dari PAOC sangat bersedia apabila taekwondo saat lomba di luar kota membutuhkan dukungan dari kami, yaitu berupa supporter ya. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra taekwondo. Pastinya kita sangat mendukung dari segala kegiatan dari ekstra taekwondo. Apabila ada kendala, kita bisa mengonsulkannya kepada kita atau kedua pihak apa sih masalahnya. Apabila dari kita taekwondo melakukan event, kita bisa membantu melalui proposal dan anggaran dana atau lainnya. Untuk lomba di luar kota, pastinya kita juga akan mensupport melalui
moderator ataupun apabila benar dibutuhkan kita juga bisa membantu saudara. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan kedua yang diberikan oleh Ekskul Taekwondo. Baik, saya akan mendukung dan membantu untuk mengembangkan Ekskul Taekwondo dengan cara memberikan bantuan untuk mengajukan kepada pihak sekolah untuk tetap mensupport dan memberikan anggaran dana yang diperlukan oleh Taekwondo apabila melakukan perlombaan-perlombaan tersebut. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ekstra Taekwondo. Tentunya saya dan semua teman-teman OSIS akan mendukung kegiatan atau event atau lomba yang akan dilaksanakan oleh Ekstra Taekwondo, dan mungkin kita bisa saling mengadakan kumpulan atau saling mengadakan evaluasi kekurangan apa atau membutuhkan apa dalam waktu, pikiran maupun tenaga atau ide kreativitas. Kita juga bisa membantu, bisa meluangkan waktu, bisa memberikan ide sekreativitas mungkin untuk melancarkan kegiatan Ekstra Taekwondo. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan yang kedua dari perwakilan Ekstra Taekwondo, yaitu saya akan membantu mendukung atau mensupport perlombaan yang diikuti oleh Ekstra Taekwondo, dan saya juga akan menyumbangkan waktu, tenaga, serta ide-ide kreatif buat Taekwondo. Lalu saya juga akan mengajak seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman untuk selalu mendukung maupun mensupport Ekstra Taekwondo. Terima kasih. Saya izin menjawab. Mungkin kalau dari saya akan terus mendukung dan mensupport kegiatan dari ekstrakurikuler taekwondo, yang dimana bisa juga melalui pendampingan waktu mengajukan proposal atau anggaran dana ke pihak sekolah. Kemudian dari kami juga siap membantu menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada ekstrakurikuler taekwondo. Saya terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler taekwondo karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler silakan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari Ekstra Teater. Berdasarkan pengalaman Ekstra Teater yang tampil pada saat acara di sekolah, contohnya seperti Bimbo Ekstra dan Hari Kartini, sering terjadi miskomunikasi yang menyebabkan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Dan itu sudah terjadi selama 3 tahun terakhir di Ekstra kami. Apakah dapat dipastikan untuk event selanjutnya bisa teratasi masalah itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin di sini tidak hanya Ekstra kami, tetapi berlaku di Ekstra lain juga. Terima kasih. Kepada para kandidat, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, izin untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan Ekstra Teater, yang mana terima kasih atas kritik dan juga saran dari Ekstra Teater atas pelayanan kami dalam 3 tahun terakhir, yang mana itu akan menjadi evaluasi kami untuk kedepannya, yang mana kami akan terlebih dahulu mengkoordinasikan kepada ekstra di sini, yang mana apabila kami akan mengadakan suatu event, jika terjadi suatu perubahan ataupun terjadinya jadwal mendadak, kami akan mengkoordinasikan dahulu kepada salah satu pihak ataupun ekstra tersebut agar tidak terjadinya kelalaian kami dalam penanganan suatu event tersebut. Maka dari itu kami berterima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan kepada kami. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstrakurikuler teater. Jadi inti atau solusi dari permasalahan tersebut adalah komunikasi yang baik antar anggota OSIS maupun antar anggota ekstrakurikuler tersebut. Jadi sesuai dengan visi-misi saya, yaitu membangun hubungan yang baik melalui atau menciptakan saluran komunikasi yang baik antar anggota OSIS maupun ekstrakurikuler, dan kita dapat melakukan kumpulan rutin agar kita tidak terjadinya miskomunikasi
dan juga kita dapat mendengarkan keluh kesah maupun saran dan kritik dari ekstra tersebut. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstrakurikuler teater. Pastinya mengapa sih banyak keterlambatan dari event-event sebelumnya? Pastinya banyak sekali faktor mengapa keterlambatan itu terjadi. Salah satunya mungkin dari beberapa ekstra tertentu ada yang molor juga. Jadi untuk kedepannya pastinya kita akan lebih menegaskan lagi bagaimana dan cara untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra teater. Jadi yang pastinya yang pertama dilakukan adalah menjalin komunikasi yang baik, karena tanpa adanya komunikasi tersebut bisa terjadi miskomunikasi seperti pada event sebelumnya yang acaranya molor. Jadi mungkin untuk kedepannya apabila saya terpilih jadi ketua OSIS, mungkin saya akan meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi supaya tidak molor dan bisa menyelesaikan semua masalah tersebut dengan baik. Baik, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan dari ekstra leader. Tentunya hal yang paling pertama saya lakukan yaitu adalah melakukan evaluasi pertama dengan para anggota OSIS, dan jika kita sudah melakukan evaluasi bersama, kita juga akan introspeksi diri untuk meningkatkan kualitas diri sendiri masing-masing dan kualitas dari OSIS kita sendiri, dan kemudian kita akan merencanakan pertemuan bersama guna untuk menjalin hubungan agar lebih dekat lagi dan tidak terjadinya miskom lagi. Siap, terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan dari Expo Data. Yang pertama yaitu kita dapat menjalinkan sebuah komunikasi yang tidak menghilangkan antara komunikasi dari pihak teater dan juga pihak OSIS. Di antaranya juga pihak OSIS ada yang salah satu anggotanya yaitu adalah siswa dari teater. Justru itu kami dapat memastikan bahwa rencana kegiatan event tahun berikutnya atau tahun ini kami akan memastikan untuk tetap melakukan itu dengan tepat waktu. Terima kasih. Izin menjawab dari ekstra teater. Tentunya pastinya yang pertama yaitu ada menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian mungkin kita bisa melakukan kumpulan rutin bila mana ada terjadinya perubahan acara. Kemudian lebih menegaskan lagi ekstra-ekstra yang bersangkutan saat acara supaya tidak memperlambat atau molor waktu acara. Terima kasih. Baik, dari perwakilan ekstrakurikuler teater, apakah ada tambahan? Tidak ada sama. Terima kasih saya ucapkan. Apabila tidak ada, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler teater dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu beberapa kegiatan OSIS mungkin menghabiskan anggaran yang besar. Bagaimana tindakan Anda jika menjadi ketua untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan tersebut dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk kepentingan siswa? Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya izin untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstra teater yang kedua, yang mana seperti kita ketahui apabila dari kami pihak OSIS ingin mengadakan suatu acara sebelumnya, itu sebelumnya akan dipisah-pisah dulu keperluan-keperluan apa yang perlu dibiayai atau dana yang disediakan. Maka dari itu kami memastikan tidak adanya kelalaian atau ketidaksesuaian dalam kebutuhan kami dengan cara itu, yang mana kami akan mendata sebelumnya keperluan-keperluan apa yang perlu kami butuhkan. Maka dari itu kami akan menjalankan acara itu dengan cara. Sekian, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan kedua dari ekstrakurikuler teater. Tentunya yang pertama kita lakukan yaitu adalah memilah-milah apa yang sangat perlu dibutuhkan dan apa yang tidak terlalu perlu dibutuhkan. Dan jika memang kita mempunyai dana yang lebih, kita akan membeli tersebut. Tapi jika kita hanya memiliki dana minim, itu kita menggunakan barang-barang bekas lainnya yang mungkin masih
yang kedua dari ekstra teater. Untuk mengatasi dana untuk memaksimalkan dana yang sekiranya cair, yang jelas yang pertama adalah memilah-milah dan memilih-milih mana keperluan yang sekiranya penting untuk keuntungan bagi siswa-siswa yang menjalankan acara tersebut. Jadi kami lebih mengutamakan kenyamanan bagi siswa-siswa dan yang lainnya itu menyelesaikan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari ekstra teater. Yang pastinya yang pertama yaitu ada merinci semua kebutuhan waktu acara tersebut. Kemudian kita bisa meminimalisir untuk anggaran dana supaya uang yang keluar waktu acara tersebut tidak keluar secara berlebihan. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua dari perwakilan ekstrakurikuler teater. Untuk dana kita dapat merinci dan mendata semua keperluan dari versi panitia untuk memilah-milah dan memilih dengan keperluan apa saja yang penting. Lalu kita juga dapat meminimalisir pengeluaran dengan cara menggunakan barang-barang bekas seperti bekasnya itu seperti bekas event sebelumnya gitu. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan ekstra kita. Sekali lagi, pastinya kita akan memilah apa saja sih barang yang dibutuhkan saat event kita dan meminimalisir pengeluaran kita bisa menggunakan barang-barang yang digunakan event sebelumnya untuk diolah lagi dan diperbarui lagi di event yang akan dilaksanakan. Dan untuk dana untuk siswa itu pastinya iya, soalnya kita buat event juga itu untuk siswa. Terima kasih. Siap izin menjawab dari pertanyaan dari Ekskul Teater. Untuk mengantisipasi pengeluaran dana yang keluar yang cukup berlebihan, kita bisa mendaur ulang terlebih dahulu barang-barang apa saja yang sekiranya bisa didaur ulang dan tidak perlu untuk membelinya lagi agar meminimalisir pengeluaran dana yang dikeluarkan. Terima kasih. Jadi, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler teater karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan ke berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler sekolah kita silakan. Baik, pertanyaan pertama, menurut situasi selama akan mengadakan donat, banyak siswa yang tidak ikut serta dalam mensupport dikarenakan perizinan dari guru. Apa solusi kamu agar siswa banyak yang turut serta dalam supporter dan mendapatkan izin dari guru? Terima kasih. Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstrakurikuler. Jadi kita akan mengajak seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Kauman untuk mendukung di dalam perlombaan yang mewakili atau membawa nama baik sekolah, dan juga kita akan membujuk guru agar dapat diizinkan karena kita juga sudah mewakili sekolah untuk mendapatkan nama baik. Seharusnya kita juga dapat mendukung atau ikut serta dalam mendukung perlombaan tersebut. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan pertama dari ekstrakurikuler sekolah. Jika tidak mendapatkan izin dari guru, mungkin kita bisa menjelaskan bahwa jika ada sebuah event, misal event futsal yang begitu terus membutuhkan supporter, kita menjelaskan bahwa menurut saya support itu sangat penting karena seseorang jika tidak disupport itu kayak mereka lomba, terus masa kita sebagai siswa-siswi harusnya kan solidaritasnya tinggi, kita juga harus mensupport teman seangkatan kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang lain yang tidak berminat itu mungkin kita bisa melakukan promosi ke kelas masing-masing, menjual tiket sepertinya. Siap, terima kasih.
sebelumnya izin menjawab pertanyaan pertama dari Ekstrakorlap, yang mana menurut saya untuk para siswa-siswi yang begitu penonton itu biasanya lomba saat berlangsung itu sudah semifinal atau final. Nah, saat itu mungkin para siswa bisa untuk menonton ataupun mendukung para pemain ataupun yang sedang bertanding itu untuk mempermulus atau untuk memperlancar kegiatan kemenangan SMA Negeri 1 Kauman ini. Dan juga apabila guru memang menolak ataupun kurang mendukung, Ekstrakorlap bisa berkonsultasi dengan kami ataupun pihak sekolah di pembuatan surat dispen apabila ada yang ingin untuk melihat. Jadi Bapak Ibu guru pun biasanya akan langsung membolehkan apabila adanya surat dispen yang bisa untuk memperlancar kegiatan tersebut. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh Ekstrakorlap. Jadi tahap pertama yaitu kita dapat mengkoordinasi satu sama lain dalam pihak Korlap dan juga pihak pengurus OSIS yang dapat memberikan komunikasi dan dapat menyerukan atau menyukseskan pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman agar mampu untuk berpartisipasi dan mampu mengeluarkan waktu serta uangnya agar dapat memberikan supporter kepada ekskul olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Kauman guna untuk menyukseskan prestasi dari SMA Negeri 1 Kauman itu sendiri. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Korlap, jadi hal yang pertama dilakukan adalah seperti dulu yaitu mempromosikan ke setiap kelas untuk tiket-tiket pada perlombaan tersebut dan memastikan seluruh siswa untuk ikut ke lomba tersebut, untuk ikut mendukung dalam lomba tersebut, karena lomba tersebut kan juga penting karena membawa nama baik sekolah. Dan mungkin apabila guru tidak mengizinkan muridnya untuk menonton lomba tersebut, maka kami serta Korlap bisa meyakinkan kepada guru-guru bahwa mendukung sekolah tersebut penting karena kan yaitu tidak membawa nama baik sekolah. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstrakorlap. Yang pastinya yang pertama menjalin komunikasi satu sama lain antara OSIS dan Korlap. Kemudian jika tetap guru tidak setuju dengan adanya yang mendukung kegiatan lomba, mungkin kita bisa membantu meyakinkan guru untuk karena lomba tersebut juga membawa nama baik SMA Negeri 1 Kauman. Kemudian untuk mungkin bisa yang melihat menambah kayak nilai tambahan gitu biar semakin tertarik dan makin banyak yang melihat. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstrakorlap. Pastinya kita menanyakan dulu kepada guru mengapa tidak disetujuinya Korlap tersebut untuk mensupport kegiatan dari ekstra lain. Pastinya dari ekstra lain itu juga sangat membutuhkan Korlap untuk menenangkan atau meminta dukungan dari Korlap untuk dari perlombaan tersebut bisa sukses atau menang. Jadi untuk Korlap nanti dari guru kita bisa lebih meyakinkan lagi bahwa Korlap itu sangat dibutuhkan untuk perlombaan tersebut. Dan untuk siswa-siswa pastinya kita sebelumnya sudah dari Korlap sudah keliling di kelas-kelas. Apabila masih kurang efektif, kita bisa memulainya dari kita sendiri dan mengajak siswa-siswa tersebut untuk mengikuti Korlap. Terima kasih. Baik, jadi perwakilan ekstrakurikuler Korlap, apakah sudah sadar? Tidak. Terima kasih saya ucapkan. Apabila tidak ada, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler Korlap, dipersilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika Anda menjadi ketua OSIS, kontribusi apa yang akan Anda lakukan untuk Korlap sementara? Terima kasih. Kepada para kandidat, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstrakorlap. Sekali lagi kembali lagi pastinya saya akan ikut mensuarakan kepada pihak sekolah itu lagi dan ikut membantu kepada siswa-siswa untuk mengikuti Korlap. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Korlap. Bentuk kontribusi yang dapat kami lakukan
adalah mungkin kami dari pihak OSIS dapat mengikuti promosi tingkat-tingkat ke kelas-kelas, mengikuti dan mempromosikannya secara baik supaya semua siswa dapat mengikuti acara tersebut. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari pihak Kolab. Kontribusi yang didapat adalah kami dari pihak OSIS dapat membantu mempromosikan dari event Kolab tersebut supaya menyuarakan kepada siswa-siswi atau dari guru-guru. Terima kasih. Baiklah, izin untuk menjawab pertanyaan kedua dari Ekstra Kolab, yang mana kontribusi yang dapat kami lakukan ialah apabila Ekstra Kolab ingin minta bantuan seperti ingin mengucurkan tiket, kita juga bisa membantu untuk berkeliling ataupun membantu penjualannya, ataupun kita juga bisa mengawali untuk menonton atau melihat pertandingan dan juga mengajak para siswa lain untuk melihat suatu pertandingan dan menjadi supporter. Dan juga apabila di Ekstra Kolab kesusahan dalam pembuatan surat dispen atau yang lain, kalian dapat meminta bantuan kepada kami dan juga kami akan membantu dari pihak OSIS untuk pembuatan surat dispen, proposal ataupun pembuatan. Sekian, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan kedua dari Ekstra Kolab. Mungkin kita bisa melakukan pembulaan, kita bisa membicarakan tentang Ekstra Kolab itu membutuhkan apa yang pikiran kita atau ide atau mungkin tenaga atau apa yang butuh dibantu, dan mungkin dari saya dan teman-teman juga bisa membantu karena itu juga udah termasuk dari tanggung jawab kita untuk membantu ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Kauman. Dan mungkin saya dan juga teman-teman juga ikut serta untuk mensupport dan juga ikut mensupport, misal ada contoh futsal di GOR itu kita juga akan ikut mensupport. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan Ekstra Kolab. Kontribusi yang saya akan lakukan adalah membantu mensosialisasikan dan membantu membujuk agar seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman ikut serta atau selalu mendukung kegiatan-kegiatan Kolab, yaitu seperti mendukung atau supporteri di suatu perlombaan. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan kedua yang diberikan oleh Exco Kolab. Izin menjawab, saya akan mendukung dan juga membantu mengembangkan Exco Kolab. Apabila perlu, saya membantu untuk membuatkan atau mengajukan kepada pihak sekolah dan membantu untuk mencari dana sponsor, dan apabila perlu untuk memberikan dan mengajukan kepada pihak sekolah memfasilitasi apapun yang diperlukan oleh Kolab. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler Kolab karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler Paskib dipersilakan. Apa yang akan kami lakukan jika ekstrakurikuler kita mengalami masalah di sekolah maupun di luar sekolah? Apa yang akan Anda lakukan jika ekstrakurikuler kita sedang mengalami masalah di dalam maupun di luar sekolah? Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama dari perwakilan Ekstra Paskib. Jika Ekstra Paskib ada masalah, kita akan sebagai penengah di masalah tersebut, dan kita akan membantu mencarikan solusi dengan mengadakan pertemuan rutin. Kita akan membicarakan atau bermusyawarah mencarikan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Paskib. Pastinya untuk masalahnya yang terjadi di dalam atau di luar itu kan belum pasti, tapi tentunya kita akan melakukan musyawarah dan yang lainnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Paskib. Mungkin apabila masalah tersebut jadi baik dari luar maupun dari dalam,
Hal yang mungkin paling bisa terjadi adalah mempertemukan kedua pihak tersebut dan menyelesaikannya secara kepala dingin supaya masalah tersebut bisa cepat selesai dan tidak melambat kemana-mana. Baik, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan pertama dari Ekstra Paskib. Tentunya yang pertama saya lakukan yaitu adalah menemukan yang ada masalah dengan Ekstra Paskib, dan kemudian kita sebagai OSIS akan menjadi penengah dari mereka, dan kita pertama kita menanyakan dari sisi A dan sisi B terlebih dahulu, dan nanti kita akan bermusyawarah bersama untuk menemukan titik tengahnya dan solusinya, bermusyawarah hingga mufakat. Siap, terima kasih. Baiklah, izin untuk jawab pertanyaan dari perwakilan Ekstra Paskib, yang mana apabila terdapat suatu masalah baik itu di dalam ataupun di luar, ajudan yang dapat saya lakukan ialah mengkoordinasi antara Ekstra Paskib dan juga kami di OSIS, yang mana apabila terdapat suatu masalah kita bisa rembukan bersama atau kita bicarakan bersama apa masalahnya, apa kekurangannya. Contoh apabila Ekstra Paskib ingin melakukan peminjaman di lapangan basket, itu bermasalah di pihak guru ataupun pihak yang lain, kami dari pihak OSIS pun dapat melakukan koordinasi kepada pihak OSIS dan juga pihak guru untuk menemukan titik solusi atau titik tengah yang dapat dilakukan. Seperti kita dapat meminta suatu pinjaman ataupun rekomendasi dari Tuanka ataupun kepala sekolah, yang mana itu dapat dilakukan untuk membantu masalah terkait Ekstra Paskib apapun yang di luar. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab dari Ekstra Paskib. Tentunya yang pertama ada menjalin komunikasi satu sama lain, kemudian juga bisa kita mengadakan kumpulan yang dimana mempertemukan kedua belah pihak, yang dimana kita juga OSIS sebagai penengah, kemudian kita bisa tanya apa masalah dari kedua belah pihak tersebut, lalu kita mencarinya solusi bareng-bareng. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan dari Ekskul Paskib. Langkah pertama yaitu kita menemukan antara kedua belah pihak, yaitu antara masalah luar dan masalah dalam sekolah. Apabila titik tengah itu masih belum tercapai atau masih belum terselesaikan, kita akan menemukan pihak tengah yaitu guru BK dan kita menjadi media penengah. Terima kasih. Baik, jadi perwakilan ekstrakurikuler Paskib atas nama saja. Terima kasih saya ucapkan. Apabila tidak ada pertanyaan lagi ke pertanyaan berikutnya, kepada perwakilan ekstrakurikuler Paskib kita silakan. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, dukungan apa yang akan Anda berikan atau lakukan untuk membantu kami melakukan ekstrakurikuler aktivitas selama 1 tahun? Kepada para kandidat dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Baiklah, selanjutnya izin untuk menjawab pertanyaan kedua perwakilan Ekstra Paskib, yang mana dukungan yang akan kalian dapatkan apabila saya menjadi ketua OSIS ialah seperti apabila kalian ingin menawarkan open recruitment atau untuk angkatan baru, kalian bisa tampil di acara MPLS, ataupun apabila terdapat kekurangan seperti kurangnya dana ataupun ingin mengajukan suatu proposal untuk begitu. Kita dari pihak OSIS pun dapat membantu untuk mendampingi ataupun membantu dalam pembuatan proposal ataupun anggaran dana yang diajukan kepada sekolah, dan juga apabila terdapatnya kekurangan sarana atau prasarana, kami juga OSIS pun juga bisa berkonsultasi kepada pembina teknik 3 kami, yang mana juga bisa untuk langsung menuju ke kepala sekolah untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana tersebut. Sekian, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan kedua dari ekstrakurikuler Paskib. Tentunya kita akan memberikan dukungan berupa pikiran, tenaga, ataupun yang lainnya. Tinggal Ekstra Paskib membutuhkan apa, kita siap sedia. Kita akan mengusahakan apapun yang terbaik untuk ekstrakurikuler Paskib dan ekstrakurikuler yang lainnya. Dan kita juga akan meluangkan waktu untuk guna menyukseskan acara atau event yang
jika ekstra paskib mengadakan sebuah event. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua dari Paskib. Dukungan yang kami berikan adalah mungkin pada waktu event kami tertentu seperti hari Kartini, hari Guru, kami bisa menampilkan atraksi dari Paskib sebagai promosi. Kan biasanya sebelum mengikuti lomba-lomba biasanya di sekolah kan melakukan atraksi di situ. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan yang kedua dari perwakilan ekstra konflik. Kita akan mendukung dan mensupport apapun kegiatan yang dilakukan oleh ekstrakurikuler Paskib, dan kita juga akan membantu mensosialisasikan kepada warga sekolah ataupun warga sekolah lain untuk dapat lebih mengenalkan ekstrakurikuler Paskib yang ada di SMA Negeri 1 Kauman. Terima kasih. Saya izin menjawab dari ekstra Paskib. Tentunya kita mendukung segenap mendukung kegiatan yang ekstra Paskib adakan, kemudian membantu mempromosikan dengan cara menampilkan ekstra Paskib atau demo di acara-acara seperti MPLS atau Hari Guru atau Hari Kartini. Kemudian juga kita juga bisa melakukan pendampingan, pengajuan proposal atau anggaran dana ketika ekstra Paskib mau melakukan lomba. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan kedua dari Expo Paskib. Langkah pertama memungkinkan bahwa Expo Paskib dapat diberi dukungan melalui dengan ditampilkannya Expo Paskib ketika acara-acara OSIS, dan yang antara lain Expo Paskib dinaungi oleh Sekdi 3, yang dimana Sekdi 3 dapat menjalin komunikasi antara OSIS dan juga Paskib. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ekstra Paskib. Pastinya kita juga banyak event juga yang pelaksanaannya itu dengan Paskib. Jadi untuk upaya apa yang kita lakukan untuk mendukung Paskib, pastinya kita juga akan mendampingi Paskib mengikuti lomba-lomba, ataupun apabila dari Paskib masih kekurangan dana untuk mengikuti lomba tersebut, pastinya kita juga akan mendampingi dari Paskib tersebut untuk mengajukan proposal ke pihak sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler Paskib karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler Pahlawan, persilakan. Baik, teman-teman, saya di sini sebagai ketua OSIS. Saya belajar untuk mengadakan kegiatan atau kompetisi yang melibatkan ekstrakurikuler. Anda terpilih sebagai ketua OSIS, apa ide Anda untuk mengadakan kegiatan atau kompetisi yang melibatkan sekolah? Kepada para kandidat, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstra Pahlawan. Jadi saya akan mengadakan kegiatan Gooding atau penghijauan itu dapat berkolaborasi dengan ekstra Pahlawan, dengan itu kita dapat menghijaukan di sekolah maupun di luar sekolah, dan juga kita dapat meminta bantuan kepada pihak lingkungan hidup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan pertama dari Kala, yang mana apabila saat ini menjadi ketua OSIS, ide dari yang kita tawarkan, ya seperti jika kalian ingin mengadakan suatu event ataupun program kerja seperti mengajukan ataupun kalian ingin explore, kalian juga bisa berkonsultasi kepada Diktik 5 kami, yang mana itu juga menaungi ekstra Kala, yang mana apabila kalian ingin melakukan pembelajaran seperti di gunung ataupun pengalaman kembali suatu sekolah, kalian juga bisa berkonsultasi kepada kami, yaitu di Diktik 5, yang mana
yayasan itu akan ditorkan di pembina kecil lagi, dan juga itu akan mempermulus juga kegiatan kalian nantinya. Apabila kalian ingin mengajukan untuk pembelajaran atau penunda, kalian bisa langsung saja konsultasi kepada kami juga akan membantu di dalam itu. Terima kasih. Izin menjawab untuk ekstra kepala. Jadi apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat kerjasama antara pihak OSIS dan juga Expo Pala, yang dimana Expo Pala dinaungi oleh Sekdiklimas. Apabila ada kegiatan tertentu, saya ingin membuat kegiatan tertentu yang melibatkan Pala dengan pihak pengurus OSIS, yaitu dengan eksplor alam atau menjelajah alam dengan cara menguji adrenalin para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kauman untuk berpartisipasi atas perlombaan tersebut. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan dari ekstrakurikuler Pala. Tentunya kan ekstrakurikuler Pala dinaungi oleh Sekdiklimas, dan Sekdiklimas itu ada event yang namanya Go Green. Karena masih belum melaksana, mungkin kita bisa melaksanakan di tahun ini atau di tahun berikutnya, dan akan berkolaborasi dengan ekstrakurikuler Pala, dan mungkin bisa mengadakan kumpulan bersama guna untuk membahas event tersebut, atau mungkin ingin membuat event yang lebih baik lagi, dan kita memunculkan ide-ide baru sehingga ada muncul ide atau event baru lagi. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Pala. Seperti yang dibilang Naura tadi adalah ide yang dapat saya sampaikan juga itu adalah melaksanakan Go Green, karena Go Green itu berupa berkaitan juga dengan Pala, yaitu dengan alam, yaitu jadi bisa menanam tanaman-tanaman di luar sekolah, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Pala. Untuk kegiatan yang melibatkan Pala, pastinya untuk yang kemarin itu Pala sudah melaksanakan pengibaran bendera di Gunung Mas. Iya, nah itu kita bisa melibatkan lebih banyak siswa-siswi SMA 1 Kauman, karena untuk saat ini untuk trennya kan banyak orang yang tenaga gunung, pastinya juga banyak siswa-siswi yang tertarik dengan kegiatan tersebut. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Ekstra Pala. Mungkin kita yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi antara ekstrakurikuler Pala dengan Sekdiklimas, yang dimana bisa mengadakan Go Green atau penanaman pohon kembali. Terima kasih. Jadi kalau ada ekstrakurikuler Pala, apakah ada tambahan? Baik, kepada perwakilan ekstrakurikuler Pala, kita silakan untuk menyampaikan tambahan. Dari yang telah direncanakan untuk mengadakan kegiatan melibatkan Ekstra Pala, lalu bagaimana cara atau dampak spesifik Anda untuk mengatasi, membantu serta membuat Ekstra Pala di SMA 1 Kauman
bisa bersekolah dengan kendala apabila ekstrapala tidak memiliki pembina. Terima kasih. Kepada kandidat kita silakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Izin menjawab pertanyaan dari ekstrapala. Sekali lagi, karena ekstrapala itu kan masuk dari Setdik 5. Nah, kita juga bisa mengkoordinasikan untuk pala, bisa konsultasi kepada Setdik 5 terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa mengkonsulkan kepada pembina Setdik. Selanjutnya kita langsung untuk mengajukan ke sekolah. Terima kasih. Baik, izin menyampaikan sanggahan dari Palang. Mungkin apabila belum memiliki pembina, maka langkah yang terbaik yang bisa kami lakukan adalah Setdik 5, yaitu berkoordinasi dengan Pala supaya Pala juga dapat dikoordinasi oleh pembina dari Setdik 5 dan bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Baik, terima kasih. Langsung menjawab pertanyaan kedua dari Kapolda Pala. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah kita bisa mengubahkan ide kreatif atau ide yang mungkin bisa untuk mengembangkan ekstrakurikuler Pala, dan kita akan bekerja bersama dengan teman-teman OSIS dan juga dari ekstrakurikuler Pala guna untuk membahas bagaimana supaya Pala bisa menjadi lebih baik lagi dan melakukan evaluasi bersama dan menentukan kebijakan dan solusi dari masalah tersebut. Dan untuk masalah pembina mungkin bisa berkoordinasi dengan Setdik 5, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Setdik 5 untuk berkonsultasi kepada Bapak Ibu Guru untuk pembina di Pala. Siap. Baiklah, sebenarnya izin menjawab pertanyaan sanggahan dari Ekstra Pala, yang mana apabila langkah pertama yang dapat saya ambil ialah paling tidak dikarenakan Ekstra Pala tidak memiliki pembina, salah satu ataupun kita bisa bilang saja ketua Ekstra itu saling koordinasi dengan kami, yaitu pihak OSIS, yang mana di pihak kami OSIS di Setdik 5 itu mempunyai pembina, yang mana di pembina itu kita bisa saling koordinasi bersama apabila misal di Ekstra Pala ingin untuk pergi ke gunung apa itu. Nah, itu kan kita di Ekstra pun bisa koordinasi di kami apabila ingin melakukan ekspor tersebut. Nah, itu untuk ekspor tersebut perlu biaya dan dana juga kan. Nah, apabila ingin melakukan itu, apabila di Ekstra tidak sanggup atau tidak bisa koordinasi kepada kami di pihak OSIS maupun Setdik 5, itu kan juga ada pembinanya, kita bisa saling berkonsultasi dan membuat proposal ataupun anggaran dana, dan nantinya akan disetorkan di sekolah. Yang mana apabila dana cair itu juga bisa membantu pembiayaan ataupun kebutuhan yang akan dilaksanakan di lomba ataupun acara pada event Pala itu. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab sanggahan dari perwakilan ekstrakurikuler Pala. Jadi kita akan membuat komunikasi yang baik antar Ekstra Pala, Setdik 5 maupun dengan pembina Setdik 5. Kita akan bermusyawarah serta akan mencarikan solusi dari permasalahan yang ada untuk lebih mengembangkan lagi Ekstra Pala. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan kedua yang diberikan oleh Ekskul Pala. Langkah pertama yaitu tetap menjaga komunikasi antara pihak Pala dan juga pihak pengurus OSIS dengan naungan Setdik 5 yang menaungi Ekskul Pala. Yang pertama yaitu mengajukan kepada pihak sekolah agar menjawab bagaimana pembina Pala ini untuk menindaklanjuti. Dan untuk sementara sekali lagi untuk dicarikan pembina Pala berikutnya, yaitu menjadikan pembina Pala sementara di pembina Setdik 5. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstra Pala. Tentunya yang pastinya yang pertama menjalankan komunikasi antara OSIS dengan Ekstra Pala, kemudian bisa melakukan kumpulan dengan antara Ekstra Pala dengan OSIS, terutama Setdik 5, agar
bisa mengetahui keluh masalah yang dialami oleh ekstra PLA. Kemudian kita bisa mengonsulkan kepada pembina 1-5, kemudian kita juga bisa mengajukan kepada pihak sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler PALA karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler PNR dipersilakan. Baik, izin menyampaikan pertanyaan pertama. Jika ada kerusakan fasilitas ekstra, dan fasilitas ini sangat penting bagi ekstra tersebut, serta ekstra ini sangat berpengaruh bagi sekolah, tetapi dana tersebut untuk kebutuhan ekstra lain dan tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Kepada para kandidat, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, sebelumnya izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak PNR yang mana apabila terjadinya kerusakan suatu barang atau fasilitas yang berguna ataupun memang penting bagi ekstra tersebut, tetapi dana yang digunakan itu lebih penting atau diberikan kepada ekstra yang lebih diutamakan. Menurut saya kita ibaratkan saja sebelum terjadinya kerusakan, kita mensosialisasikan bersama kepada para anggota ekstra ataupun pada misalnya terkait terkait bahwa benda ini itu penting atau benda ini itu sangat dibutuhkan di ekstra kita. Makanya kita sosialisasikan dulu kepada anggota ekstra kita sendiri agar menyalurnya itu gimana atau agar tidak terjadi kelalaian, kita taruhnya seperti ini biar itu kita cegah dulu dari kerusakannya. Dan memang apabila kerusakan sudah terjadi dan kita memang benar-benar perlu, maka kita akan coba dulu sosialisasikan atau kita konsulkan kepada pembina ekstra kita ataupun jika kalian tidak bisa, kalian bisa konsultasi kepada kami di seksi 7 kami juga menaungi PNR yang mana kita bisa berkonsultasi, yang mana di ekstra ataupun seksi kami juga ada pembina. Nah, di pembina itu kita bisa curhat atau kita saling konsultasi lah, enaknya ini bagaimana, solusinya bagaimana, walaupun itu tidak bisa didapatkan sekarang, tetapi masa depan itu juga bisa. Jadi walaupun sekarang memang tidak bisa ada atau terlaksana, tetapi kita usahakan di masa depan pun akan tetap ada ataupun fasilitas itu kembali ada. Sekian, terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan pertama dari ekstra PNR. Tentunya kita pastikan terlebih dahulu itu rusak karena dirusak sendiri atau dirusak karena memang sudah lama. Dan yang pertama, jika memang itu dirusak orang, itu seharusnya jika tahu orang siapa, kita menyuruh dia untuk bertanggung jawab, karena berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Dan untuk yang kedua, jika memang rusaknya itu sudah karena rusak lama, nggak dipakai atau udah memang barang tersebut sudah lama dan kita sangat membutuhkannya, kita sebagai anggota OSIS akan membantu untuk mengajukan proposal dan anggaran dana. Dan semisal nanti masih belum bisa, nanti kalian bisa berkonsultasi dengan Sekti 7 di OSIS dan nanti akan berkonsultasi bersama guru bersama. Siap, terima kasih. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Tanda. Apabila barang tersebut mungkin sudah rusak, mungkin yang bisa kami lakukan adalah membenahi barang tersebut apabila bisa dibenarkan, dan apabila barang tersebut tidak bisa dibenarkan, mungkin kita bisa memakai duplikat dari barang tersebut. Dan apabila barang tersebut mungkin tidak ada duplikatornya, langkah yang terbaik adalah membicarakan dengan pembina dan membicarakan kepala sekolah bagaimana barang tersebut bisa kembali secepatnya apabila kalau kita membutuhkannya sekarang itu juga. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstra PNR. Jadi kita akan mencari tahu sumber permasalahannya itu perusahaannya itu dirusak oleh seseorang atau rusak karena lama. Dan apabila rusaknya karena seseorang, kita dapat memberitahu kepada seseorang tersebut untuk bertanggung
dan apabila rusak benda tersebut itu karena sudah lama atau rapuh, kita dapat mengajukan proposal dan anggaran dana agar kita dapat menggantikannya dengan baru. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ekstra BMR. Yang pertama, mungkin kita bisa memastikan dulu barang tersebut bisa dibenahi atau tidak. Kemudian kalau tidak bisa dibenahi, mungkin kita bisa mengonsulkan kepada pembina dari Ekstra tersebut, mengingat barang yang rusak tersebut sangatlah penting bagi Ekstra tersebut. Kemudian kita juga bisa mengkonsulkan kepada pembina Serbuk 7 yang dimana menaungi Ekstra BMR. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ekstra BMR. Pastinya kita akan mengingatkan kepada guru tersebut bahwa dana yang dibutuhkan dari Ekstra 1 dan Ekstra lain itu sama-sama dibutuhkan. Kemungkinan kita juga bisa membujuk dari guru untuk membagi dana tersebut menjadi dua. Kalau tetap tidak bisa, kemungkinan kita juga bisa mencari dana atau donatur dari pihak luar. Misal kita juga bisa mencari sponsor dari toko-toko yang berkaitan dengan kesehatan apabila mau mensponsori barang berupa kesehatan. Nanti kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang dikeluarkan oleh Expo PNR. Jadi langkah pertama yaitu kita akan membenahi terlebih dahulu masalah dari fasilitas atau kerusakan fasilitas tersebut, apakah masih bisa dibenahi atau tidak bisa dibenahi. Dan apabila memang tidak bisa dibenahi, dan langkah berikutnya adalah yaitu untuk membelinya, yaitu kita akan mengajukan proposal pada sekolah dan meminta anggarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada ekstrakurikuler PNR karena sudah memberikan pertanyaan. Dikarenakan waktu sudah habis, maka pertanyaan akan dilanjutkan sesi berikutnya. Kepada perwakilan ekstrakurikuler karate dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara OSIS dalam mengembangkan ekstrakurikuler karate yang baru saja ada di SMA yang 1 Kauman, dan bagaimana cara Anda mengajak siswa-siswa SMA 1 Kauman untuk mengaktifkan ekstra ini? Kepada para kandidat, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab pertanyaan dari ekstrakurikuler karate. Kemarin kan sudah sosialisasi, tapi untuk sosialisasinya sendiri itu cuma melalui ketua kelas. Nah, jadi untuk ketua kelas itu sendiri untuk penyampaiannya itu kurang meluas. Jadi untuk karate saya mempunyai saran untuk mensosialisasikan secara ulang, tapi dengan anggota karatenya sendiri itu bisa membuat video atau video mengenai karate untuk diupload di media sosial agar seluruh siswa di SMA 1 Kauman ini mengenal apa karate itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari perwakilan ekstra karate. Jadi kita dapat membantu mensosialisasikan atau mempromosikan melalui di kelas ataupun melalui konten di sosial media secara sekreatif mungkin agar dapat banyak yang tertarik, dan juga kita juga dapat memberitahu benefit-benefit apa jika kita bergabung dalam ekstrakurikuler karate. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan dari ekstrakurikuler karate. Untuk yang pertama itu tentunya karena ekstrakurikuler karate tersebut masih sangat baru dan mungkin siswa-siswi SMA Kauman masih belum tahu banyak tentang ekstra tersebut, dan kemarin juga masih baru diumumkan kepada ketua kelas. Akan lebih baik jika melakukan sosialisasi di
sosialisasi lagi di kelas-kelas, atau mungkin sosialisasi membuat video atau kayak pamflet itu akan lebih menarik perhatian dari siswa-siswi SMA 1 tahunan lagi. Dan nanti jika akan mempromosikannya mungkin bisa menyertakan benefit dan manfaatnya apa supaya mereka tertarik dengan ekstrakurikuler karate tersebut. Siap, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari ekstra karate. Berhubung ekstra karate baru diumumkan kemarin, jadi hal yang mungkin bisa dilakukan adalah seperti yang sudah dilakukan kemarin adalah mempromosikan melalui ketua-ketua dan disalurkan melalui WA. Kemudian selanjutnya adalah membuat berbagai konten dan pamflet-pamflet yang menarik yang dapat menarik berbagai perhatian dari para siswa-siswa, yaitu bisa melalui IG maupun TikTok dan lain-lain. Baik, terima kasih. Izin menjawab atas pertanyaan yang dikeluarkan oleh Ekskul Karate. Dikarenakan Ekskul Karate yang baru saja muncul dari SMA Negeri 1 Kauman, saya sangat menyarankan apabila terjadinya sosialisasi ulang dan menyebarkan pamflet ulang di berbagai kelas-kelas, dan juga saya menyarankan untuk Ekskul Karate agar menampilkan beberapa atraksinya di beberapa event berikutnya. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari ekstrakurikuler karate. Yang pertama, yang pastinya kita bisa membantu promosi melalui media-media sosial atau juga bisa melalui poster yang ditempel di mading. Kemudian kita juga bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada kelas 10, 11 maupun kelas 12. Terima kasih. Baiklah, izin untuk menjawab pertanyaan dari karate yang mana apabila memang ingin untuk mendapatkan anggota baru dari kelas 12 maupun 12, saya rasa cara-cara yang mungkin dapat dilakukan ialah penyebaran seperti brosur ataupun pembuatan video seperti diupload di media sosial, mana itu pun juga sangat penting untuk dilakukan dan dapat menarik perhatian dari kelas 10, 11 maupun 12. Dan juga dikarenakan ekstra karate ini masih terbilang baru dan belum bisa mendapatkan sport demo dari MKS, mungkin untuk kedepannya di ekstra karate ini dapat tampil di demo MKS tahun depan, yang mana saya rasa waktu itu dapat terjadinya kelas 10 yang baru dapat masuk di ekstra karate. Sekian, terima kasih. Dikarenakan waktu penyampaian pertanyaan dan jawaban untuk sesi kedua sudah habis, maka akan dilanjutkan ke acara berikutnya. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk kegiatan sesi peserta selanjutnya, serta apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kauman atas kehadirannya. Saya mewakili panitia penyelenggara memohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan untuk seluruh siswa